Lo nggak harus sempurna, tapi kalau lo bisa fokus, nggak nyerah, gua jamin dalam waktu 12 bulan ke depan, hidup lo bakal beda jauh dari mayoritas orang. Bukan karena lo pintar, bukan juga karena lo punya banyak koneksi orang dalam, tapi karena lo ngelakuin satu hal yang jarang banget orang tahan buat lakuin, yaitu lo sadar, lo mulai. Kebanyakan orang hidup kayak penumpang. Mereka nunggu momentum, nunggu validasi, nunggu orang lain nunjukin arahnya. Padahal yang mereka butuhin sebenarnya cuma dua hal aja. Yang pertama adalah kesadaran penuh akan siapa mereka saat ini. Yang kedua, keputusan buat stop hidup seperti versi orang lain. Nah, dengerin baik-baik. Gua nggak ngomong ini dari teori. Gua ngomong ini dari luka, dari proses, dan dari semua malam-malam di mana gua nyaris nyerah. Lu nggak bisa unggul dari 99% orang kalau lu masih jalan dengan kecepatan dan juga arah yang sama kayak mereka. Lu harus berani belok, berani pelan, slow down, berani hilang dari radar, biar bisa balik lagi dengan versi lo yang paling nggak bisa diabaikan. Video ini bukan soal motivasi, ini soal kesadaran diri yang ditranslasikan jadi aksi. Gue bakal kasih lo 5 bagian penting yang kalau lu terapin satu persatu, lu nggak cuma unggul dari 99% orang, tapi juga lu bakal lebih kenal diri lu sendiri, lebih juga tenang dan lebih beringas. Bagian yang pertama adalah mengenali anti-vision. Lu tahu nggak, langkah paling gampang buat mulai naik kelas dalam hidup ini sebetulnya adalah lu tahu dulu apa yang lu nggak mau. Sesimpel itu. Bukan apa impian lu, bukan apa tujuan lu 5 tahun ke depan, tapi justru sebaliknya. Lu nggak mau hidup kayak gimana? Kebanyakan orang ngelakuin hal yang sebaliknya. Mereka sibuk nulis daftar keinginan, visi masa depan, dan hal-hal indah yang pengen dicapai. Tapi mereka lupa satu hal penting. Musuh terbesar kemajuan itu bukan ketidaktahuan, tapi denial, penyangkalan. Dan denial itu muncul waktu lu pura-pura nggak sadar sama kenyataan. Ya coba tanya diri lu sekarang. Kalau lu lanjutin hidup lu yang sekarang tanpa ubah apa-apa, lu akan nyampe kemana? Ini beneran, pause dulu semua distraksi, matikan notifikasi, tarik napas. Dan bayangin 5 tahun dari sekarang, lu bangun pagi, masih hidup di tempat yang sama. Ngelakuin rutinitas yang sama, mikirin hal yang sama, ketemu orang juga yang sama, dengan energi yang sama. Lo damai atau lo ngerasa kayak tenggelam pelan-pelan? Mayoritas orang hidup dalam entropi. Itu ketidakteraturan yang levelnya tinggi banget. Gerak tanpa arah, sibuk tapi nggak kemana-mana. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak pernah duduk sebentar dan bertanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue lagi ngapain sih? Nah sekarang gue ajak lu mikir, agak beda nih. Coba berhenti dulu mikirin impian lu. Tapi mulai list hal-hal yang bikin lu ngerasa jijik, ngerasa stuck, ngerasa lu bukan diri lu sendiri. Contohnya nih, lu nggak mau jadi orang yang kerja keras tapi nggak pernah punya waktu buat keluarga. Lu nggak mau bangun pagi dengan hati yang kosong. Lu nggak mau jadi orang yang cuma hidup buat bertahan, bukan buat berkembang. Lu nggak mau jadi follower seumur hidup, sementara sebenarnya lu punya potensi jadi pemimpin. Kadang yang bikin kita nyasar itu bukan karena kita nggak tahu tujuan, tapi karena kita nggak tahu medan yang harus kita hindari. Itulah gunanya anti-vision. Jadi anti-vision adalah peta ranjau. Lu tahu di mana jalan buntu, lu bisa belok. Lu tahu di mana ada lubang, lu bisa loncat. Tanpa itu, lu cuma jalan buta sambil berharap keajaiban. Dan satu hal lagi, ya agak keras tapi ini penting banget. Kalau pikiran lu tertutup, lu udah kalah bahkan sebelum memulai. Banyak orang stuck bukan karena mereka nggak punya kesempatan loh, tapi karena mereka udah bikin tembok di pikiran mereka sendiri. Mereka nggak mau lihat kemungkinan lain, nggak mau jujur soal hidup mereka yang sekarang. Padahal kejujuran itulah awal dari lompatan. Gue nggak nyuruh lu percaya semua yang gue omongin. Serius, jangan langsung telan mentah-mentah. Tapi lu cobain dulu, rasain, refleksiin. Karena cuma lu yang bisa jawab pertanyaan ini nih. Lu lebih takut gagal atau lebih takut hidup lu nggak pernah berubah? Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Dan mulai gali energi yang selama ini lu kira negatif. Tapi ternyata bisa jadi bahan bakar perubahan lu. Let's keep going. Bagian yang kedua, memanfaatkan energi negatif. Gua tahu, banyak dari lu udah capek dengerin kata visi. Kata itu sudah terlalu sering dipakai sampai rasanya kayak jargon MLM tahun 2009 tuh. Tapi tunggu dulu, gue tetap percaya lu butuh visi. Cuma yang jarang orang ngomongin adalah cara paling efektif buat nyusun visi itu. Dan itu adalah caranya dengan mengenali kebalikannya. Lu nggak cuma butuh tahu lu pengen jadi apa, tapi lu juga harus tahu lu nggak mau jadi siapa. That's the anti-vision. Dan justru bagian yang gelap itu yang sering kita hindari. Disitulah kekuatannya. Gini bro, energi negatif itu kayak bahan bakar mentah.
kasar, kotor, berisik, tapi gila sih tenaganya itu. Kebencian, kekecewaan, rasa malu, rasa disia-siain, itu semua yang bikin lo hancur. Atau lu bisa sulap itu menjadi bensin buat lu ngebut ke arah yang lu mau. Ya tapi ini tergantung siapa yang nyetir sih. Gue kasih lu contoh. Waktu gue mulai olahraga lagi, kadang-kadang gue lagi jalan 10.000 langkah tuh, biasa aja, pemanasan. Tapi di kepala gue mulai mikir, gimana kalau gue berhenti jalan 10.000 langkah sekarang? Gimana kalau 3 bulan lagi badan gue balik ke titik nol? Gimana kalau gue jadi kayak versi lama gue yang gak disiplin? Dan boom, gue langsung kesulut. Bukan karena gue pengen six pack, tapi karena gue benci versi lama dari diri gue. Nah, gue gak mau jadi orang yang gampang nyerah. Gue juga gak mau jadi pria gagal yang jaga janji ke dirinya sendiri. Dan gue gak mau ngeliat anak gue nanti tahu kalau gue tuh kalah bukan karena keadaan, tapi karena gue males. Dan lu tahu apa yang terjadi waktu pikiran kayak gitu muncul? Gue langkahnya lebih kenceng, bro. Berhenti sampai di sana? Belum. Gue mulai angkat beban. Gue nggak lagi ngejar impian, gue ngindarin neraka pribadi gue sendiri. Ya, kita sering dikasih mindset, jangan negatif bro, harus selalu positif. Tapi woi, siapa bilang semua emosi negatif itu buruk? Emosi negatif itu bukan racun, tapi sinyal. Dia ngasih tahu ada sesuatu yang perlu diberesin. Ada luka yang belum sembuh. Ada standar hidup lu yang lagi dilanggar. Dan tugas lu bukan menekan emosi itu. Tugas lu adalah mengolahnya. Kayak alkemis zaman dulu yang ubah timah jadi emas. Lu juga bisa ubah rasa benci jadi kekuatan. Rasa malu jadi disiplin. Rasa marah jadi fokus. Tapi gini ya, jangan salah kaprah. Gua nggak bilang lu harus marah tiap hari biar sukses. Atau jadi orang yang kebakar emosi mulu tiap jam. Tapi kalau lu tahu gimana cara ngelepas rem tangan dari rasa negatif lo itu, kalau lu juga bisa berdamai dengan energi gelap lu dan dibawa ke tempat yang lebih terang, lu akan jadi makhluk unstoppable. Nggak bisa dihentiin. Lu bukan hanya termotivasi, lu melek, lu sadar, lu bahaya buat zona nyaman. Jadi mulai sekarang, jangan buru-buru nolak rasa kesel. Jangan buru-buru healing sebelum lu ngerti apa yang sebenarnya lu lawan. Tanya ke diri lu, apa yang bikin gua kecewa banget sama versi lama gua? Apa hal yang paling bikin gua muak lihat hidup gua sendiri? Dan apa yang bisa gue lakuin hari ini biar gak balik ke lubang itu lagi? Lo gak butuh motivasi, lo butuh alasan kenapa lo gak bisa diem. Dan kadang alasan itu bentuknya bukan mimpi indah, tapi luka lama. Nah, gunain luka itu. Dan kita akan lanjut bareng-bareng di bagian selanjutnya. Menciptakan antivisi dan visi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling raw, mentah. Ya. Bagian yang bikin banyak orang meringis karena harus jujur sama diri sendiri. Yaitu anti-vision tadi. Gimana cara bikinnya? Simple, tapi ini dalam banget. Ambil buku catatan lu, serius. Jangan cuma di kepala, tulis semuanya di buku itu. Ya. Lu duduk seperti ilmuwan gila. Nggak perlu pakai jas putih, tapi lu perlu mindset yang radikal. Kayak lu lagi nyoba hack hidup lu sendiri dari masa depan. Tapi gini, jangan mulai dari apa yang lu pengen dulu. Mulai dari apa yang lu nggak pengen. Buat daftar hitam hidup lu. Contoh, lu nggak mau banget tidur dan ngerasa hampa setiap hari. Lu gak mau kerja di tempat yang bikin lu ngerasa jadi mesin, bukan manusia. Lu gak mau hubungan yang datar, kosong, dan penuh basa-basi. Lu gak mau tubuh lu lemes, pikiran lu tumpul, dan hidup tanpa arah. Tulis semua itu. Rasa sakitnya, kebenciannya, kekhawatirannya, tulis semuanya. Kenapa? Karena energi negatif itu bukan buat dihindarin, tapi buat dikelola. Pain is data. Rasa sakit itu adalah data. Dan data itu bisa lu bentuk jadi map. Peta. Sekarang lu tahu kan apa yang lu benci? Nah, tinggal dibalik aja. Visi lu adalah kebalikan dari semua hal yang bikin lu muak. Kalau antivisi lu adalah bangun tiap hari dengan rasa malas dan panik, maka visi lu adalah bangun tiap hari dengan rasa antusias dan rasa kendali. Kalau antivisi lu adalah kerja cuma buat bertahan hidup, maka visi lu adalah kerja karena lu dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar dari diri lu sendiri. Dan here the catch. Hal yang harus lu perhatiin bro. Waktu lu baca atau lu nulis antivisi itu, harusnya lu ngerasa mual tuh. Enggak, bukan lebay, ini jujur. Karena itulah kemungkinan nyatanya kalau lu betul-betul nulis pakai hati lu. Itu adalah versi lu yang gagal. Itu versi lu yang terlalu capek buat ngambil alih kendali. Versi lo yang nyerah ke entropi. Yes, entropi, disorder, kekacauan. Itu hukum paling dasar alam semesta. Kalau lo nggak bikin keteraturan, kekacauan itu bakal datang dan dia bikin party, pesta. Antivisi lo itu hasil dari satu hal. Lo diem, lo nunda, lo nggak milih. Dan akhirnya semesta yang milihin buat lo. Tuhan yang milihin buat lo.
Tapi begitu lu punya anti visi dan lu lihat itu kayak ngaca ke neraka pribadi lu sendiri, nah itu alarm. Itu titik tolaknya. Saat itu juga lu bisa bilang ke diri lu sendiri, gua nggak akan kesana, gua nggak akan jadi itu. Dan lu akan mulai jalanin visi lu bukan karena lu lagi termotivasi, tapi karena lu takut jadi versi diri lu yang lu benci. Ya, motivasi itu bagus, tapi dorongan karena rasa sakit itu jujur, dia brutal tapi real. Dan sekarang lu punya dua hal. Yang pertama kompas, ini adalah visi lu. Yang kedua adalah peringatan, ini adalah anti visi lu. Nah, dua-duanya ini penting, karena tanpa peta ya lu nyasar. Dan tanpa bahaya, lu santai-santai aja di jalan yang salah. Ambil waktu 30 menit, beneran. Tulis anti visi lu, lalu lu tarik garis ke arah yang lu mau. Itu bukan cuma latihan nulis, itu ritual memanifestasikan masa depan lu. Dan lu nggak butuh siapa-siapa untuk mulai itu. Cuma satu hal, keberanian buat jujur sama diri sendiri. Karena di dunia yang penuh noise kayak sekarang ini, jujur sama diri sendiri itu adalah bentuk kekayaan tertinggi. Bagian keempat, buat rencana dan menghilang. Oke, sekarang kita udah punya dua hal penting. Visi yang lu mau banget, anti visi yang bikin lu merinding mikirin gimana kalau gue stuck di situ selamanya. Nah, berarti sekarang waktunya lu bikin rencana. Tapi bukan rencana biasa. Ini bukan sekedar to-do list yang lu tulis terus lu tinggalin. Ini adalah arsitektur masa depan lu. Jadi ambil buku catatan lu tadi, karena lu sekarang adalah arsitek, ilmuwan gila, dan mungkin seniman jiwa lo sendiri. Apa langkah pertamanya? Bikin sistem. Gua tahu kata sistem itu kedengarannya ngebosenin. Tapi percaya, sistem itu bukan buat hidup lu makin monoton. Sistem itu kayak tulang punggung dari semua mimpi yang mau lu wujudin. Lu bikin peta mingguan, lu atur pola hariannya, lu tentuin apa yang mau lu ulang tiap pagi. Bukan biar lu jadi robot, tapi supaya lu nggak perlu mikir dua kali buat hal-hal yang penting. Contoh, jam berapa lu bangun? Apa hal pertama yang lu kerjain? Kapan lu belajar? Kapan lu ngerjain proyek lu? Kapan lu istirahat? Kapan lu refleksi? Tulis semuanya, sedetail mungkin. Kenapa? Karena detail itu ngehindarin lu dari entropi tadi. Ingat, entropi itu musuh lu diam-diam. Itu chaos, itu distraksi, itu ntar aja dah, penundaan. Jadi setiap kali lu gak punya rencana, entropi itu akan masuk pelan-pelan dan bikin lu hilang arah. Nah, langkah keduanya menghilang. Dan disinilah biasanya orang mulai salah paham. Yes, gue sering bilang menghilang 6 bulan. Dan orang langsung mikir gue hilang ke hutan gitu ya. Nggak pegang HP dan kayak jadi biksu digital gitu. No man, bukan itu maksud gue. Menghilang itu bukan tentang kemana lu pergi. Tapi apa yang lu tinggalin. Jadi menghilang itu artinya adalah lu cabut dari semua hal yang nggak ngasih lu energi. Nggak ngasih lu arah. Nggak ngasih lu makna. Nah, itu bisa orang toksik yang suka ngomongin lu di belakang. Tinggalin. Game yang bikin lu lupa waktu, tapi nggak ngasih lu pertumbuhan. Scroll-scroll medsos yang cuma bikin lu ngerasa nggak cukup. Atau bahkan rutinitas yang sebenarnya lu lakui cuma karena udah biasa. Dan lu nggak harus ngumumin ke siapapun. Nggak perlu buat story, see you guys in 6 months. Karena lu bukan tokoh utama di film mereka. Jadi lu fokus aja jadi tokoh utama di hidup lu sendiri. Dan disinilah muncul tantangan mental yang paling berat. Lu harus putuskan dari kecanduan akan validasi. Bukan karena orang lain jahat, tapi karena lu udah terlalu lama naruh energi mental ke tempat yang nggak pernah balikin itu ke diri lu. Kapan terakhir kali lu bener-bener mikirin visi lu? Tanpa distraksi. Kapan terakhir kali lu kerja buat diri lu sendiri? Tanpa nunggu likes, komentar, atau good job dari orang lain. Nah, sekarang waktunya alihin semua itu. Dari siapa yang nge-notice gue hari ini nih, lu ubah jadi apa langkah kecil yang gue ambil hari ini buat ninggalin anti visi gue. Dan iya betul, gue tahu ini gak gampang bro. Lu bakal ngerasa kesepian, lu akan ngerasa FOMO, lu bakal ngerasa kayak gue gak kelihatan lagi, gue gak dihargain. Tapi itu semua sinyal bagus. Itu tandanya lu sedang keluar dari kebisingan dan mulai denger suara diri lu sendiri. Nah, akhirnya ingat nih baik-baik bro ya, visi lo nggak butuh pembelaan, rencana lo nggak butuh persetujuan, dan proses lo nggak perlu penonton. So my friend, tulis rencananya, singkirin yang nggak penting, masuk ke dalam gua transformasi lo sendiri, lalu muncul lagi nanti jadi versi lo yang bahkan lo sendiri akan bangga ngelihatnya. Nah kalau lo siap bro, sekarang waktunya menghilang untuk membangun, dan pas nanti lo kembali, semuanya akan ngerti kenapa lo pernah menghilang. Bagian kelima, kuasai dasar-dasar kebosanan yang mengantar pulang. Oke, ini bagian terakhir dari blueprint yang sering diremehin orang nih bro. Dan ironisnya, ini justru bagian yang paling penting. Karena disinilah kebanyakan orang nyerah. Bukan karena mereka nggak punya mimpi, tapi karena mereka gagal jatuh cinta sama hal-hal yang kelihatannya nggak seru. Ya gua tahu, kita semua suka yang wah.
yang viral, yang hasil instan. Tapi hidup nggak bekerja kayak TikTok, bro. Coba aja lu perhatiin. Semua orang yang besar itu bukan orang yang ngelakuin hal gila setiap hari. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar banget tuh. Ngelakuin hal yang kecil, tapi repetitif, penuh kesadaran. Dan hari demi hari, konsisten. Dia tekun banget dan kelihatannya membosankan kalau kita lihat dari luar. Kayak gamer yang nyari EXP. Lu masuk dungeon, lu lawan monster level rendah, terus lu balik lagi. Terus lu grinding tuh dan keep moving forward, lu maju terus. Tapi lu tahu kenapa lu lakuin itu? Karena lu tahu itulah jalannya untuk lu naik level. Nah, kenapa kita nggak bawa mindset yang sama ke kehidupan yang nyata? Lu mau sukses, lu nggak perlu 100 taktik viral marketing. Lu butuh satu hal yang jauh lebih simple, sederhana, tapi dia powerful. Master the fundamentals. Yaitu lu bangun lebih pagi, tulis 30 menit setiap hari, push up 20 kali, tolak distraksi, ulangi dan ulangi lagi. Kelihatannya boring banget. Tapi coba lu pikir, kenapa Koki Sushi yang legendaris itu bisa bikin nasi doang jadi karya seni? Mahal lagi. Ya karena mereka udah latihan nyiapin nasi selama bertahun-tahun, 10 tahun sebelum mereka boleh nyentuh ikan. Terus kenapa pemain tenis pro itu bisa mukul kayak dewa tuh? Ya karena mereka mengulang grip yang sama, ayunan yang sama ribuan kali. Dan di titik itu, hal-hal kecil itu bukan cuma kebiasaan. Semua itu adalah ritual sakral. Semacam doa diam-diam yang lu bisikin tiap hari buat masa depan lu. Dan lu nggak sadar ngelakuin itu. Tapi lu sebetulnya udah ngukir identitas lu sendiri. Identitas itu bukan sesuatu yang lu cari, tapi sesuatu yang lu bangun dari tiap hal remeh yang lu ulang dengan sadar. Jadi kebosanan itu, bro, adalah gerbang sunyi menuju kedalaman. Lu bisa kabur dari kebosanan atau lu bisa masuk ke dalamnya. Dan kalau lu berani masuk, lu bakal nemuin keajaiban kecil. Apa tuh? Disiplin. Karena disiplin adalah bentuk cinta tertinggi terhadap diri sendiri. Jadi mulai sekarang nih, bro, kuasai dasar-dasarnya. Karena dari fondasi itulah lu bisa bangun skyscraper, gedung pencakar langit versi lu sendiri. Jangan remehin hal kecil yang bisa lu lakuin setiap hari. Karena hal itu yang bakal ngebentuk siapa lu. Bukan motivasi, bukan quotes, bukan likes. Cuma satu pertanyaan sekarang, bro. Berani nggak lu jatuh cinta sama hal-hal yang membosankan demi hidup lu yang luar biasa? Tarik napas, bro. Take a breath. And let's start the repetition. Yuk mulai pengulangan yang akan bisa ngubah realitas kita. Penutup, nyaman sama jalan yang panjang. Ya, gua tahu ada satu pertanyaan yang muncul di kepala hampir semua orang yang baru mulai sesuatu. Yaitu kapan gue bakal lihat hasilnya nih. Dan gua ngerti, gue juga pernah ada di posisi kayak gitu. Kayak, oke, bro, gue kan udah ngelakuin semuanya nih. Sekarang mana dong rewardnya? Tapi pertanyaan itu sebenarnya jebakan. Kayak lu baru megang raket tenis, terus lu nanya, kapan nih gue bisa tanding di Wimbledon? Bro, slow dulu. Ya, gue akan jujur sama lu nih. Jawaban dari pertanyaan itu nggak enak banget didengar. Bahkan kalau lu denger di waktu yang salah, bisa-bisa lu nyerah. Jadi mungkin sebaiknya berhenti soal nanya hasil. Karena fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah di perjalanannya, di prosesnya, di trial dan errornya yang kadang bikin lu mau banting meja. Hidup yang lu lagi bangun hari ini bukan startup instan. Ini proyek besar. Proyek seumur hidup lu. Kayak ilmuwan yang tiap hari lagi main-main sama eksperimen aneh. Gak ada yang jamin berhasil, tapi mereka tetap nikmatin prosesnya. Kenapa? Karena itulah esensi dari sains. Dan hidup lu juga harus kayak gitu. Jadi kalau lu bisa nyaman sama fakta ini, bahwa bisa jadi lu gak akan lihat hasil besar dalam setahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun, tapi lu tetap jalan, tetap bangun, tetap mikirin jangka panjang, itu tandanya lu udah unggul, jauh dibanding kebanyakan orang. Lu lihat ke belakang, bro, kita udah ngobrol banyak tentang nyadar apa yang lu gak mau, tentang bikin strategi dari kekacauan, tentang lari ke arah yang orang lain gak berani tempuh, dan juga tentang ngebangun jalan hidup lu yang lu pilih sendiri. Itulah awal dari cerita lu, bro. The real origin story. Dan tahun baru gak terasa bentar lagi. Dan gue gak akan bilang sama lu, semangat ya, jangan menyerah ya. Gue cuma mau bilang satu hal. Balikin saklar di dalam diri lu. Bukan buat jadi orang lain, tapi biar lu yang bisa ngelihat versi terbaik dari lu yang udah lama nunggu keluar. Kalau lu ngerasa video ini ngingetin lu sesuatu yang penting, jangan pelit buat ninggalin komentar. Share ke orang lain yang lu peduliin. Klik subscribe dan temui gue di sosial media. Semua linknya ada di deskripsi. Nikmati sisa hari lu, brothers. Dan ingat, hidup lu bukan kompetisi, tapi eksplorasi.